Oke, halo teman-teman semua. Selamat datang di video pembelajaran praktikum dasar sistem digital. Kali ini gue Fulkari Zulkarnaen dari Teknik 19 bakal bahas tentang modul 5, yaitu modul encoder dan decoder. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam ke encoder dan decoder, kita bakal bahas dulu tentang jenis-jenis rangkaian digital nih. Jadi rangkaian digital itu ada dua jenis, teman-teman mungkin udah tahu juga, ada kombinasional dan sekuensial. Nah, perbedaan utama dari kombinasional dan sekuensial itu terletak pada outputnya, di mana output logika kombinasional ini dia hanya ditentukan oleh input pada saat itu. Jadi pada waktu itu inputnya bakal langsung mempengaruhi outputnya. Jadi gak ada yang namanya memori gitu di logika kombinasional karena semua output ditentukan hanya terhadap input pada saat itu gitu. Jadi disebut kombinasional karena outputnya ini hanya berupa kombinasi dari inputnya saja gitu. Nah, berbeda sama sekuensial nih. Sekuensial ini bakal teman-teman pelajari di modul nanti, di modul 8 dan 9. Nah, sekuensial ini dia ada yang namanya memori elemen. Nah, memori elemen ini fungsinya adalah menyimpan output dari waktu sebelumnya. Sehingga yang mempengaruhi output rangkaian sekuensial itu bukan cuma inputnya doang, tapi input dan juga output sebelumnya. Di mana output sebelumnya ini disimpannya di memori kayak gitu. Oke, selanjutnya kita bakal langsung masuk ke encoder dan decoder. Nah, mungkin pertama ke encoder decoder dulu. Nah, pengertian dari encoder dan decoder ini sebenarnya cukup ini ya, self explanatory gitu. Encoder itu kan dia mengencode, artinya mengkodekan suatu data. Jadi inputnya ini dia dikodekan di outputnya. Sedangkan decoder itu berarti kebalikannya dari encoder, dia menerjemahkan data. Jadi ini ada yang data yang udah diencode, itu outputnya di sini gitu. Jadi input dan output yang di sini itu harusnya sama gitu. Dan buat bentuknya sendiri, encoder itu n kali m dan decoder itu M kali N. Nah, dengan N ini pasti lebih besar dari M. Nah, maksudnya berarti kalau di encoder itu inputnya bakal sebanyak N dan outputnya sebanyak M, tapi di decoder itu inputnya sebanyak M dan outputnya sebanyak N. Tuh. Jadi bakal kayak gini. Nah, misalkan ini itu kita misalin sebagai N dan ini sebagai M. Nah, kalau teman-teman lihat kan ini M juga, ini N juga. Nah, ini si nilai N ini selalu lebih besar gitu. Tergantung dari ini ya. Nah, terus ini ada bentuknya juga. N itu biasanya 2 pangkat M, tapi bentuk N sama dengan 2 pangkat M ini tidak selalu teraplikasikan buat semua encoder dan decoder karena banyak juga encoder dan decoder yang gak ngikutin aturan ini gitu. Tergantung dari pengaplikasiannya. Jadi teman-teman bisa diingat aja. Dan mungkin kita bakal langsung masuk ke salah satu jenis encoder. Nah, jadi di sini ada salah satu jenis encoder yaitu priority encoder. Mungkin biar lebih jelas, gue bisa sambil tampilin logisim ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Mungkin kita zoom out dulu ya. Jauh. Oke, jadi di sini ada suatu priority encoder. Dari truth table-nya bisa teman-teman lihat sendiri. Ini truth table-nya. Nah, priority encoder itu dia encoder yang mengeluarkan output berdasarkan inputnya. Tetapi si priority encoder ini mempunyai prioritas input gitu. Jadi misal semakin besar bitnya, jadi ini kan ya 0 itu kan LSB ya, terus ini MSB. Yang LSB itu prioritasnya paling kecil dibandingkan yang MSB. Yang least significant bit itu lebih kecil daripada most significant bit. Jadi maksudnya prioritas lebih kecil itu adalah ketika si input yang prioritasnya lebih gede itu nilainya satu, misalkan di sini Y1 itu kan Y1 dibandingin Y0, prioritas Y1 lebih gede dong. Ketika Y1 ini bernilai satu, si Y0 ini yang prioritasnya lebih rendah itu gak akan mempengaruhi outputnya sama sekali. Artinya mau apapun inputnya itu outputnya uh, bakal tetap ngikutin yang Y1 ini. Jadi ketika Y1-nya nyala itu outputnya bakal tetap ini selamanya. Gak peduli nilai Y0-nya. Tapi kalau misalkan kita ngubah Y2, misalkan Y2 yang tadinya 0 kita ubah jadi satu, nah Y2 ini kan prioritasnya lebih tinggi daripada Y1. Nah, makanya si Y2 ini outputnya bakal berubah output gitu. Outputnya jadi kayak gini dan ketika kita rubah Y1 atau Y0, pas keadaan Y2-nya satu itu outputnya gak akan berubah. Tetap bakal kayak gini bentuknya. Ini bisa dilihat juga di sini. Nah, ini X itu artinya don't care ya. Teman-teman udah belajar di Keymap sebelumnya. Begitu juga sama Y3. Nah, Y3 ini dia punya prioritas paling gede di antara semuanya. Makanya ketika Y3 dia itu nyala, si inputnya itu gak akan input yang lainnya gak akan mempengaruhi outputnya sama sekali. Nah, maksudnya gak mempengaruhi ini bisa gue contohin ya di sini. Jadi ini gue udah bikin rangkaian priority encoder. Teman-teman bisa lihat sendiri. Ini ada 4 buah input, ada Y0 sampai Y3.
Terus di sini ada outputnya juga, ada V, ada A0, sama ada A1, sama kayak di truth table-nya. Nah, misalkan misalkan kita coba yang pertama dulu. Ini kan 0 semua nih. Nah, ini kita coba matiin semua 0. Nah, ketika 0 semua itu outputnya 0 kan. Si V0-nya itu 0, dan outputnya don't care ini maksudnya kita gak peduli output A1 sama 0 apa, tapi yang pasti V0-nya bakal 0 gitu. Maksudnya don't care itu kayak gitu. Nah, ketika kita nyalain dia 1, 0, misalkan kita nyalain dia 0, si V-nya bakal nyala sama kayak di sini. V-nya bakal nyala dan A1 A0-nya bakal bernilai 0. Terus kita nyalain dia 1 nih, yang prioritasnya lebih tinggi. Si outputnya bakal berubah jadi 1-1 gitu nyalanya. Terus kalau kita nyala matiin yang Y0, itu gak akan berpengaruh apapun ke outputnya. Karena prioritas Y0 itu paling rendah gitu bisa dibilang, dan lebih rendah daripada Y1. Terus kalau misalkan kita nyalain Y2 sekarang, nah outputnya bakal berubah lagi jadi 101. Dan ketika kita ubah Y1 sama Y0 itu outputnya gak akan berubah. Bisa kita lihat di sini. Outputnya bakal tetap sama aja kayak gitu. Dan kalau misalkan kita nyalain yang Y3, nah ini Y3 ini karena prioritasnya paling tinggi, outputnya bakal ganti juga jadi 111, dan semua input lainnya itu kalaupun kita ubah gak akan berpengaruh sama sekali ke outputnya gitu. Nah, rangkaian ini teman-teman bisa cari sendiri pakai keymap. Nah, metode yang kemarin, metode keymap. Jadi teman-teman bisa bikin keymap dari masing-masing outputnya berdasarkan 4 input ini gitu. Nanti ketemu rangkaiannya bakal kayak gini gitu. Teman-teman bisa coba sendiri lah itu. Nggak akan bahas di sini juga. Oke, ini buat priority encoder. Selanjutnya ini ada 7 segment. Nah, 7 segment ini mungkin bisa gua liatin ini juga ya, rangkaian juga. Nah, ini ada 7 segment. Nah, 7 segment ini kalau tadi kan encoder ya, priority encoder. Nah, 7 segment ini jenisnya decoder karena dia mendecode. Jadi yang tadi itu bentuknya BCD. Nah, dari BCD kita decode ke outputnya 7 segment. Nah, 7 segment ini mungkin gue kasih lihat gambar ya. Nah, 7 segment ini kayak gini bentuknya. Mungkin teman-teman pernah lihat juga di misalkan di jam digital atau di yang apa skor olahraga gitu-gitu. Nah, ini bisa dipakai di situ. Nah, 7 segment ini disebut 7 segment karena dia punya 7 buah segmen nih. Nah, ini setiap garis ini itu segmen. Dia ada 7 buah segmen. Dan si segmen ini masing-masing nyambung ke pin-pin ini. Jadi A, B, C, D, E, F, G, H, A, B, C, D, E, F, G itu nyambung ke masing-masing segmennya. Dan masing-masing segmen itu dia bisa nyala atau mati sendiri tergantung dari input yang di sini gitu. Nah, decoder 7 segmen itu yang ini. Yang ini adalah decoder 7 segmen ya. Atau kalau misalkan di sini itu yang ini. Bentuk IC-nya tuh kayak gini. Nah, decoder 7 segmen ini fungsinya adalah ngerubah input yang tadinya BCD, di sini itu BCD, outputnya itu menjadi dalam bentuk angka yang direpresentasikan di 7 segmen ini gitu. Jadi nanti outputnya bakal nyala atau matinya itu tergantung dari input di sininya. Gitu. Nah, buat buat outputnya kayak gimana? Teman-teman bisa lihat di sini. Kejauhan. Nah, sorry di sini. Ini kan truth table dari 7 segmen ya. Nah, ABCD itu input yang tadi nih. Input yang di sini, ABCD. Terus ABCD yang kecil ini, yang huruf kecil di sini itu outputnya. Yang di sini, yang nyambung ke 7 segmennya gitu. Kalau misalkan teman-teman lihat nih, ketika inputnya semua 0, itu semua segmennya bakal nyala kecuali yang G. Nah, misalkan kita coba di sini nih. Kita coba di sini, kita tes. Nah, ini kan mati semua nih, 0 semua. Semua segmennya itu nyala kecuali yang G. G itu yang tengah. Jadi teman-teman bisa gimana ya? Jadi ini tuh A, yang paling atas tuh A. Terus ini B, ini C, D, E, F, dan yang tengah ini G. Nah, jadi teman-teman bisa kayak semacam bikin sendiri ini. Truth table-nya itu bisa bikin sendiri tergantung sama output yang kita pengen gitu. Nah, di sini misalkan kita coba angka 1 sekarang. Nih gue nyalain 1. Ini LSB-nya di atas ya, MSB-nya di bawah. Jadi kita nyalain 1. Nah, ini dia juga bakal ngikutin bentuknya 1 dan 1 gitu. 1 dan 1 itu kalau kita lihat di sini sesuai kan. Ini B sama C kan. Segmen B tuh yang ini, segmen C yang ini. Ini kan segmen A mati semuanya nih. Terus kalau misalkan kita ikutin lagi, misalkan kita nyalain 2 nih. Nah, 2 dia bakal 2 juga. Terus kalau misalkan 3 bakal 3. Terus kalau kita lanjutin terus 4 bakal 4. Terus kalau misalkan kita mau 5 misalkan 5, terus 6, terus 7, terus ini ada 8, dan yang terakhir karena BCD cuma sampai 9, ini 9 kayak gini. Nah, 9 bentuknya kayak gini gitu. Oh, kalau teman-teman bisa lihat di sini, ini 9 bentuknya agak beda kan ya. Ini bisa beda tuh karena
jenis IC yang digunakan di truth table ini itu beda sama jenis IC yang di sini. Jadi beberapa IC itu angka 9 dan 6-nya tuh, nih yang 6 juga bisa kita lihat sendiri. Yang 6-nya, nah 6-nya itu normal, tapi 9-nya itu biasanya beberapa IC itu beda gitu. Jadi yang bawahnya biasanya nggak ada gitu. Nah, tapi ada juga IC yang angka 6-nya justru yang agak beda. Biasanya ada juga yang 6-nya tuh hilang gitu. Jadi tergantung IC-nya. Jadi teman-teman nanti buat ngisi di CS-nya itu sesuaiin sama IC yang dipakai aja, jangan ngikutin yang di sini. Oke, itu buat seven segment. Terus yang terakhir, ini kan yang tadi udah dijelasin ya. Mungkin buat pin-pin selain ABCD ini ada 3 buah pin. Ini teman-teman bisa cari sendiri. Tapi buat praktikum sekarang itu gak akan dipakai dulu. Jadi teman-teman bisa cari fungsinya sendiri. Gitu. Oke, dan yang terakhir ini ada tentang jenis-jenis dari seven segment. Nah, jadi ada 2 jenis seven segment. Itu ada common anode, yang kiri ini common anode, ada common cathode. Nah, perbedaan paling utama itu adalah cara inputnya. Nah, ketika kita mau nyalain LED di common anode, kita masukin ke inputnya itu angka 0. Maksudnya angka 0 itu logika low ya, atau 0 volt atau ground gitu, teman-teman bisa bilang. Sedangkan kalau common cathode itu yang dimasukin ke inputnya adalah logika 1 atau logika high. Nah, ini bisa terjadi karena kalau teman-teman ingat namanya ini common anode, berarti semua lampunya itu terhubung ke anoda yang sama, sedangkan anoda itu nilainya positif. Nah, karena anoda itu nilainya positif, biar listrik bisa ngalir ke lampunya, kita harus masukin angka negatif atau 0 gitu. Makanya si lampunya itu bisa ngalir dari sini ke ground gitu, bisa ngalir dan lampunya bisa nyala. Sedangkan kalau common cathode itu kebalikannya, semua lampunya ini, semua pinnya itu terhubung ke katoda yang sama atau ke ground yang sama. Nah, makanya biar mau nyala itu kita harus masukin 1. Kalau kita masukin 1 kan nanti ada arus yang mengalir ke groundnya gitu. Tapi kalau misalnya kita masukin 0 kan dua-duanya 0, jadi lampunya gak nyala gitu. Nah, cara bedainnya kayak gitu. Selain itu mungkin perbedaannya lagi itu ada di selain cara aktivasinya ya, biasanya IC-nya juga beda. Nanti teman-teman bisa cari sendiri, itu ada IC 7447 dan 7448. Nah, salah satunya itu bagus buat common anode, salah satunya bagus buat common cathode gitu. Oke, mungkin buat modul 5 penjelasannya sekian dulu. Nanti teman-teman bisa lanjut nonton video modul 6 di channel yang sama, di channel DigiLab. Terima kasih, sekian.